Hujan deras yang mengguyur Jakarta selama beberapa jam membuat ruas jalan Ledjen Suprapto Cempaka Putih Jakarta Pusat lumpuh. Banjir setinggi 50 cm merendam jalur lambat yang menghubungkan kawasan Cempaka Putih menuju Senen. Meski genangan cukup tinggi, tak sedikit pengendara nekat menerobos. Akibatnya sejumlah kendaraan mati mesin menerjang banjir. Akibat banjir, sejumlah karyawan perkantoran di kawasan tersebut terpaksa menumpang perahu rakitan untuk menuju tempat bekerja. Kendaraan tak dapat melintas, sementara banjir terlalu tinggi untuk ditembus berjalan kaki. Perahu rakitan disiapkan petugas UPK Badan Air untuk membantu para pekerja dan warga. Mau ke kantor apa gimana? Mau kantor. Kantornya banjir ya jalannya? Kantornya banjir. Berapa senti, Mas? Sebawah lutut. Ini pakai perahu karet? Pakai perahu kayak gini gimana Mas tanggapannya, Mas? Baru banjir lagi setelah sekian lama. Oh, baru pertama kali lagi kayak gini ya? Iya. Sebelumnya emang sering banjir apa gimana tahun-tahun sebelumnya? Ya udah agak lama sih banjir di sini. Nah, Nggak banjir lagi. ini Air meninggi sejak pagi hari setelah hujan deras mengguyur semalaman. Banjir juga diakibatkan luapan kali hutan kayu. 3 rumah pompa telah difungsikan agar banjir dapat segera surut. Iya, mereka saat ini lebih banyak membantu pejalan kaki, juga mengarahkan kendaraan motor karena memang air ini tidak bisa mengalir saat ini ya, tidak bisa mengalir. Tapi kita juga memantau pompa-pompa dari SDA, memang saat ini masih menyala semua. Yang di Cempaka Mas, di Cempaka Putih Tengah masih nyala semua pompanya. ada berapa pompanya Pak yang dikerahkan Pak untuk ini? Pompa ada 3 rumah pompa ya. Akibat banjir merendam kawasan Jalan Ledjen Suprapto, kepolisian mengalihkan kendaraan ke jalur cepat dan jalur bus Transjakarta. Banjir mengakibatkan arus lalu lintas dari arah Pulau Gadung menuju Senen macet hingga 2 km. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, hujan yang mengguyur Jakarta sejak malam hari mengakibatkan kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara direndam banjir. Sejumlah karyawan yang hendak berangkat bekerja terpaksa kembali pulang karena kendaraannya mogok terendam air. Banjir merendam Jalan Raya Pegangsaan 2 Kelapa Gading, Jakarta Utara. Ketinggian air mencapai 50 cm di badan jalan. Kendaraan tidak berani melintas hingga terjadi kemacetan panjang. Namun sejumlah kendaraan roda 2 nekat menerobos genangan banjir dan mati mesin. Beberapa di antaranya adalah warga yang hendak berangkat bekerja. Mereka terpaksa kembali pulang karena kendaraannya mogok. Gimana Pak? Mogok apa gimana? Ini mau ke sana Bang, mati ntar. Oh mati, berarti dorong ya? Iya. Ini mau kemana dari mana? Mau kemana Pak? Kelapa Gading nggak? Tadi banjir di mana aja Pak? Kurang tahu. Gitu. Berarti ini mau pulang apa nggak jadi kerja? Ini mau berangkat kerja nih. Terus gimana nih Pak? Ya? Tetap berangkat kerja atau gimana? Iya mau berangkat kerja Pak. Abang mau kemana tadi Bang? Tadi saya mau arah ke lihat sana ke Hibrida sana, cuman arah ke dalam kuatnya motor mogok. Ini jalan apa Bang? Ini jalan Hibrida. Hibrida Kelapa Gading. Kelapa Gading itu timur 3. Ini tingginya berapa senti tadi Bang? Ada sekitar sedengkul 40 sentian lah. 40 cm. Motor abang Ya. mogok atau gimana Bang? Ya kuat mogok jadi motor saya tinggal di sini. Banjir juga merendam Jalan Raya Kelapa Hibrida, Kelapa Gading. Ketinggian air antara 50 hingga 70 cm. Salah satu ruas jalan terpaksa ditutup akibat banjir. Hujan semalaman mengakibatkan 18 titik banjir di kawasan Jakarta Utara. Petugas Dishub pun diturunkan untuk mengevakuasi kendaraan korban banjir. Ada sekitar 18 titik di wilayah Jakarta Utara, terutama terpusat di Kelapa Gading ini, dan kami menyiapkan 15 derek untuk evakuasi mogok maupun evakuasi warga yang ingin menyeberang. Kemudian pasukan yang saya turunkan sebanyak 250 orang untuk di setiap titik utara. Dishub menurunkan 250 personel dan 15 mobil derek untuk membantu kendaraan warga yang mogok. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, banjir hingga ketinggian 1 meter merendam pemukiman penduduk di kawasan Rawaterate, Cakung, Jakarta Timur. Banjir yang disebabkan tingginya curah hujan sejak Kamis pagi. Beginilah kondisi banjir yang merendam Kelurahan Rawaterate, salah satunya di RT 10 RW 5 pada Kamis siang. Banjir merendam pemukiman ini dan sempat mencapai ketinggian 1 meter sejak Kamis pagi. Banjir terjadi akibat curah hujan yang tinggi serta luapan Kali Cakung Lama. Kondisi pemukiman yang berada di cekungan membuat kawasan ini kerap dilanda banjir.
Lurah Rawatrate, Jainuddin mengatakan sedikitnya 274 kepala keluarga terdampak banjir di pemukiman ini. Sebagian warga yang rumahnya terendam banjir telah diungsikan, namun sebagian lagi memilih untuk bertahan di rumah masing-masing. Pihaknya juga telah menyiapkan sejumlah bantuan seperti makanan siap saji dan air mineral untuk warga yang terdampak banjir. Luapan aliran kali Semonggol serta tidak berfungsinya drainase juga mengakibatkan banjir di ruas jalan Prepedan Raya Kalideres, Jakarta Barat. Ketinggian banjir mencapai 40 cm. Tingginya debit air mengakibatkan sejumlah pengendara motor mengalami mati mesin akibat nekat menerobos banjir. Banjir disebabkan intensitas hujan tinggi di ibu kota sejak Kamis pagi. Warga berharap pemerintah kota Jakarta Barat dapat menormalisasi aliran kali Semonggol serta memperbaiki drainase agar banjir tidak lagi menghantui warga di saat musim penghujan tiba. Sementara itu pemirsa, intensitas hujan tinggi dalam 2 hari terakhir membuat Kali Ancol tak mampu menampung debit air. Pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono pun melangsungkan stasiun pompa Ancol Jakarta dan berjanji pihaknya akan memperbaiki potensi banjir di daerah hilir. Malam sudah terus hujan dan hari ini sampai sore masih cuaca mendung dan kita memastikan semua pompa berjalan dengan baik. Dari hasil diskusi tadi di lapangan, memang beban Kali Ancol masih cukup tinggi, jadi nanti akan bisa 2025 akan dibikin program untuk pompa di Kali Bogasari sana, Kali Sultan. Nah, sekitar Bogasari bikin pompa untuk mengurangi beban di Ancol ya. Terima kasih Anda masih di seputar iNews Pagi. Pemirsa, polisi akhirnya menjemput paksa pembuat konten video aliran sesat yang memperbolehkan tukar pasangan suami istri. Pelaku ditangkap di padepokannya di Blitar, Jawa Timur. Pria bernama Samsudin yang lebih dikenal dengan nama Gus Samsudin diamankan aparat Polda Jawa Timur. Samsudin disebut sebagai pembuat konten video viral aliran sesat yang memperbolehkan pasangan suami istri bertukar pasangan. Polisi menyebut paksa pelaku di tempat tinggalnya, sebuah padepokan di kawasan Blitar, Jawa Timur. Polisi juga melakukan pemeriksaan lebih dalam terkait pembuatan video aliran sesat yang menimbulkan kegaduhan tersebut. Kemudian kemarin sudah dilakukan pemeriksaan oleh Polres Blitar Kabupaten terkait hal ini, dan yang bersangkutan bicaranya pelin-pelan terkait dengan lokasi pembuatan konten, ya kan, pelin-pelan. Kemarin beliau ngomong di Bogor pertama kali, kemudian selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan mendalam oleh Polres Blitar, kejadiannya di wilayah Ponggok, wilayah hukum Polres Blitar Kota. Selain Samsudin, polisi juga memeriksa sejumlah saksi lainnya, di antaranya pembuat video dan beberapa orang dalam video tersebut. Polisi belum menentukan pasal yang disangkakan. Samsudin masih diperiksa di ruang siber di Reskrimsus Polda Jawa Timur. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan.